Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Nasyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yub'atsu rahmatan lil alamin. Wa ba'du, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Bapak Haji Bahri. Kemudian yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah, Bapak RW 06, 02 ya, RT 01 sampai 05 di lingkungan RW 02 Kelurahan Hijau Kota, para alim ulama cerdik pandai, wakil khusus, para imam, para asatidz, para orang tua, ibu bapak semuanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita terlebih dahulu bersyukur kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memiliki rasa cinta kepada kekasih Allah, memberi syafaat bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu sudah ada, diberikan oleh Allah, maka malam ini alhamdulillah pengurus Masjid Bagus Salam mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Alhamdulillah ringan langkah kita doain mudah-mudahan ketua beserta jajaran pengurus Masjid Bagus Salam diberikan oleh Allah kemudahan, bimbingan, petunjuk bagaimana masjid ini dikelola dengan baik, dikelola dengan benar, sehingga kita masyarakat yang ada di sekitar Masjid Bagus Salam bisa merasakan barokah dan kasih sayang Allah, barokah daripada giatnya pengurus, semangatnya pengurus membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nyimpang sedikit Pak ya. Masjid ini besar sebesar apapun, kalau yang mengelolanya tidak memiliki semangat, mohon maaf, melempem. Melempem itu apa Pak? Kayak listrik 5 watt, betul lah. Susah dipakai, nengok belut sekalipun, betul lah. Tapi ini kalau pengurusnya luar biasa, pengurusnya kompak, sekecil apapun masjid, insya Allah besar manfaatnya untuk masyarakat. Contohnya Pak Guru, Masjid Jogokarian, saya ngobrol dengan pengurus Masjid Nurul Iman tuh Pak, yang bawa Al-Baik. Mereka pernah studi banding ke sana. Ternyata Pak Rustam katanya kurang lebih aja gedenya dengan masjid kita. Bapak tahu kan Al-Baik Pinang. Tapi memang luar biasa Pak, kegiatannya luar biasa. Masyarakat di sekitar itu merasakan manfaat. Nah kita doain ya, Masjid Bagus Salam ini punya fungsi dan peran paling tidak lah ya, bisa niru sebagian program-program Masjid Jogokarian. Insya Allah. Ini Pak Wan ini Pak kawan kami di Kemenang, beliau kan ketua FKPG. Nah, saya dikasih pendidikan diniah dan pondok pesantren. Jadi komunikasi tentang keagamaan ini sangat intens lah ya. Sampai saya
tahu beliau dipindahin ke Telang, Pak. Betul lah. Nah, itu asbabnya karena kami kenal. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya mau ke Kelong, mau ceramah di masjid Al-Ma'ruf kan. Nah, asbabnya saya ngopi, beliau ngopi. Ceritalah maulid. Nah, cobalah Ustaz, katanya malam Sabtu ke sini. Saya bilang insyaallah. Jadi rencananya itu ketika kopi lah di hadapan kita ya. Nah, datang ke sini insyaallah, saya bilang malam ini. Mudah-mudahan Pak ya, pertemuan ini barokah. Para orang tua yang saya muliakan, ini penting untuk saya sampaikan dengan Bapak Ibu. Bapak dengar Ustadz kalau ceramah mau di TV, betul? Mau di radio, mau di podium, Ustadznya kaliber nasional atau kaliber daerah, pasti setelah bersalam, hal pertama yang Bapak dengar dari mereka apa? Ucapan Alhamdulillah. Ini penting untuk kita pahami agar kita tidak apa? Tidak bosan mendengar lafaz Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, memuji Allah ini adalah perbuatan hamba yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh kita itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Bapak baca firman dalam Al-Quran, ada firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, coba anak-anak Bapak bareng baca. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lanjut nah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Lanjut. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan barang siapa timbangan kebajikannya itu berat, maka kehidupan akhiratnya ada dalam keadaan radiyah, restu, ada ridho Allah. Yang ini kata para ulama, dia langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Siapa mereka? Yaitu yang memiliki timbangan kebajikannya berat, mengalahkan timbangan keburukannya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa di antara perbuatan hamba yang bisa membuat timbangan kebajikannya berat seberat-beratnya adalah apabila hamba saat hidup di dunia mau mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sabda yang terkenal, ya, biasanya dibaca oleh pimpinan kenduri arwah atau kenduri apa. Dia biasanya baca hadis begini, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, mardatun lirrahman, subhanallah wa bihamdihi. Ada dua kalimat kata baginda Rasulullah SAW, itu lisan mudah mengucapkannya karena tak panjang. Yang kedua, ini ucapan yang bisa membuat timbangan kebajikan pelakunya berat seberat-berat. Ini dua ucapan kalau diucap membuat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ridho kepadanya. Ucapan dimaksud adalah pertama subhanallah, yang kedua wa bihamdihi. Yang pertama menyucikan Allah dengan ucap subhanallah. Yang kedua adalah wa bihamdihi, memuji Allah. Makanya dalam sholat
Sebelum masuk materi Pak ya, kita kupas dulu alhamdulillah. Makanya dalam sholat alhamdulillah itu jumlahnya mengimbangi jumlah Allahu Akbar. Betul lah. Coba Bapak hitung. Ketika Bapak ruku sholat isya tadi, berapa kali Bapak baca tasbih? Berapa kali Bapak baca tahmid? Di ruku saja kita sudah mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Di rakaat pertama berapa kali? Di rakaat pertama dalam ruku 3 kali. Sholat isya 4 kali. Berarti 4 kali 3 sudah 12. Mengucap subhanallah, mengucap wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim itu sama dengan subhanallah. Cuman Allahnya diganti dengan Rabbi al-azim, Tuhanku yang agung. Tuhanku yang agung siapa? Allah. Berarti sama dengan ucapan subhanallah. Wa bihamdihi, dan terpuji Dia. Dalam ruku saja isya tadi kita mengucap tasbih, mengucap tahmid sudah berapa? 12. Karena masing-masing ruku kita mengucapnya 3 kali 3. Coba Bapak turun ke bawah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbi al-a'la, maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan maha terpuji Dia. Ruku berapa, sujud berapa kali? Setiap rakaat 2 kali. Berarti satu rakaat 6 kali kita memuji dan nasbih Allah. 6 kali 4 berapa? 24. Tadi di atas berapa? 12 tambah 24 36. Belum lagi Bapak naiknya tidak. Sami Allahu liman hamidahu. Oh, nanti tahmid lagi hamidahu. Hamidahu itu mau muji Allah. Terus Bapak yang tidak, Rabbana walakal hamdu, muji Allah lagi. Paham Pak? 36 tambah 2 2 kali 4 8 42. Nasbi Allah nahmid. Maka insya Allah Pak, lepas sholat kita punya dosa diampuni Allah, amin ya rabbal alamin. Dari mana saya bisa kata bahwa muji Allah menghapus dosa? Saya baca sebuah hadis diriwayat Imam At-Tirmizi, diriwayat Imam Abu Dawud dengan status hadis hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala. Kata beliau, saya pernah mendengar utusan Allah bersabda begini. Ini untuk kita ya, untuk kita yang suka makan, ini bagus nih hadis dihafal. Kata baginda Rasulullah, man akala ta'aman, siapa orang makan makanan. Nah, kayak Bapak tadi kan sudah makan makanan, betul? Udah habis belum? Tolong sesakan ya, nanti kita baca doanya lepas ini. Setelah dia selesai makan, waqal, lalu dia berucap, ucapannya lihat, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan makan kepada diriku dengan ini makanan, dan Dia telah menjadikan ini makanan sebagai rezekiku, padahal aku sama sekali tak punya daya dan upaya sedikit pun terkait dengan makanan yang Allah berikan. Apa kata baginda Rasulullah? Bila kamu lepas makan memuji Allah seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang makan tadi lalu memuji Allah, kata baginda Rasul, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Yang telah lalu begini Pak. Awas Bapak jangan membayangkan telah lalu itu 30 tahun yang lalu. Bukan gitu. Maknanya itu bukan sekedar itu. Ini saya kan lagi bicara nih. Kan berhenti ini. Nah, sebelum saya berhenti, ke belakang tuh namanya masa lalu. Paham Pak ya? Masa lalu itu masa yang kita tak bisa balik lagi. Nah, itu masa lalu. Tak mesti jauh sampai 30 tahun.
1 detik sebelum kita ngomong itu sudah disebut masa lalu. Dan itu tak bisa kita kembali kepada. Maka kalau orang kehilangan masa lalunya, maksudnya tak bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan, dia nyata telah mendapatkan kerugian yang sangat besar. Tapi kiamat itu kan belum terjadi, betul lah. Dari zaman Rasul hidup, kiamat itu sudah disebut dekat, betul lah. Sudah disebut dekat. Bapak baca surah An-Naba. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memberi peringatan dengan kalian dengan azab yang dekat. Azab yang dekat itu kata para ulama kiamat. Dari zaman Rasul kiamat sampai hari ini belum terjadi, tapi Rasul menyebutnya, firman menyebutnya dekat. Mengapa? Kata para ulama, masa yang akan datang sejauh apapun hitungannya dari kita itu dekat dibandingkan dengan masalah. Paham Pak ya? Nah, oleh karena itu Pak, kalau Bapak dah habiskan makanan tadi, coba tolong puji Allah dengan pujian tadi. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Coba angkat tangan di bagus salam di RW 6, ada tak yang tak punya dosa? Ada tak kira-kira? Mana Pak Haji di sini Pak Haji? Pak Haji punya dosa tak? Mana Pak Haji? Tak salah tengok saya kan? Nah, Pak Haji banyak dosa tak? Banyak. Mau diampuni? Banyak makan, banyak puji Allah. Senang pula. Banyak makan, banyak puji Allah. Pak Haji dah pensiun berapa kali makan? Nah, itu harus jujur kita. Kalau 3 kali berarti Pak Haji 3 kali makan. Berarti 3 kali muji Allah. Berarti 3 kali Tuhan paling tidak ngampuni dosa-dosa kita sampai masa lalu. Bapak tak usah bilang, masa iya Ustaz? Tuhan semudah itu ngampun. Bapak jangan gitu punya pertanyaan. Yang punya ampunan itu hanya Allah. Tak ada manusia sekelas Nabi sekalipun yang punya kewenangan ngampuni selain Allah. Maka kalau Bapak mengerti tahu Sayyidul Istighfar, ujungnya itu apa? Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu di Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar itu kan begitu. Ujungnya itu apa? Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa hamba selain Engkau ya Allah. Maka karena pemilik ampunan itu Allah, ya suka-suka Allah lah ngasih. Betul tak? Nah Allah ngasih kemudahan bagi kita. Kalau kamu mau diampuni dosamu dari detik ini ke masa lalumu, makan, lepas makan, puji aku, ku ampuni dosa. Mudah kan? Mudah kan Pak? Maka bagi kita yang tak bisa pergi umroh karena duitnya kurang, tak bisa pergi haji karena nomor kursi sudah antri. Mohon maaf Pak, nomor itu sekarang mau dekat 20 kali. Jangan nunggu umrohan baru dapat ampunan. Setiap hari lepas makan di dapur, di meja makan, bersamaan dengan itu Tuhan ampuni dosa-dosa itu. Bapak mau tak doa itu hafal? Mau? Ini saya punya Facebook nih Pak. Ya, saya live di Facebook ini. Nanti tolong di like ya, dan share di sini. Nanti saya tuliskan doanya, saya kirim sama beliau. Tinggal print aja nanti. Bagikan ke bagus salam. Mudah-mudahan lepas makan tak lama meninggal kita. Berarti belum lama kita diampuni dosa oleh Allah. Contoh nih, ada banyak Pak contoh kasus orang lepas makan meninggal. Betul nggak? Belum beranjak dari kursinya langsung terletak ini. Sempat dia pernah baca pujian dengan Allah, maka meninggalnya itu dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari detik itu ke belakang. Nah, sebelum saya kirim nih tulisannya, yuk kita baca dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Kan Bapak tadi dah makan kan? Ayo. Itu tadi saya lihat ada 3 macam. Ada kue gula. Ada 4 kan? 3 ya?
4 ya. 4 sama air ya. Kalau yang sudah habis berarti sekali aja baca. Kalau yang belum awet-awet. Setiap makanan itu habis baca doanya. Betul lah? Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan makan kepada diriku dengan ini makanan dan telah merezekikan ini makanan kepadaku, padahal aku tak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun untuk hadirnya makanan ini. Bapak kalau ngerti bahasa Arab itu ada keakraban kita dengan Allah. Kenapa? Kita bilang hadza. Nah ini kalau Ustaz Rubai kan mondok di Jawa Timur. Hadza itu namanya isim isyarah qarib. Bahasa orang Kijang ini. Kalau Bapak nunjuk ini kan berarti ada orang yang ditunjukin. Mana batas tanah tuh Pak Ustaz? Ini. Berarti dekat kan? Mana rumahnya Pak Kuat? Itu. Nah itu zalik. Isyarah baik namanya. Siapa yang kita tunjuk? Seolah-olah kita sedang merasakan kehadiran Tuhan. Maka kita bilang segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku dengan ini makan. Seolah-olah ditunjuk yang 4 macam tuh ini. Kenapa? Bagi kita orang beriman makanan tuh Pak luar biasa. Bagi kita orang beriman makanan itu bukan perkara biasa-biasa, perkara yang luar biasa. Maka Bapak lihat Quran, ada khusus pembicaraan firman terkait dengan makanan spesial. Allah sampai dengan orang beriman. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya mau manusia itu memperhatikan apa yang dimakan. Falyanzur, tolong tengok-tengok dulu lah. Betul lah, jangan langsung datang perhatikan dulu sebelum itu masuk ke mulut. Firman apa? Coba baca firmannya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Lanjut. Allah sampaikan, kalau kamu tak ngerti apa yang kamu makan itu, kujelaskan kata Allah. Begini ceritanya lontongmu itu. Begini ceritanya nasi lemakmu itu. Begini cerita epo-epomu itu. Allah jelaskan. Pertama, anna sobabnal ma'a sobba, thumma syaqaqnal arda syaqqa, fa'ambatna fiha habba, wa inabaw wa qadba, wa zaitunan wa nahla, wa hadaiqa bulba, wa fakihatan wa abba, mata'allakum wa li'an'amikum. Epo-epo itu Pak ternyata melibatkan langit dan bumi baru jadi epo-epo. Langit dilibatkan, bumi dilibatkan, baru jadi nasi lemak. Tak sesederhana yang kita baca. Allah sebutkan pertama-tama untuk jadi epo-epo itu anna sobabnal ma'a sobba, kuturunkan dari langit air yang tercurah. Lepas itu dengan air yang kucurahkan lalu kusuburkan tanah Cikole, tanah Wacope, tanah Kijang. Lepas subur fa'ambatna fiha habba, lalu kutumbuhkan dari tanah yang subur itu biji-bijian. Epo-epo itu kan biji, Pak. Ayo Bapak ngerti enggak susunan epo-epo itu apa? Ayo. Apa nih tinggal lek aja, yang pikir tuh yang belakang. Ayo. Epo-epo itu Bapak. Ini serius loh Pak. Yang nyuruh mikir itu siapa? Allah. Falyanzur, mikir toh. Itulah bahasa. Pikir epo-epomu. Yuk coba. Tahu saya dalam kali lah mikirnya. Saya minta Bapak sebutkan komposisi epo-epo. Ayo satu. Ledek.
Oke. Betul kan? Keledai. Sepakati dong, kled. Yang kedua, kentang. 3, mie. 4, terigu. Terigu itu kan itu dari tepung. Tepung itu dari biji apa? Ayo, terigu biji apa? Biji gandum. Allah sebut yang pertama itu biji. Kenapa? Karena Allah yang mencipta kita. Tumbuhnya manusia dari orok dari bayi sampai segede ini itu bergantung dengan biji. Orang India tinggi-tinggi makan prata dari biji, betul nggak? Orang Australia tinggi-tinggi makan biji. Orang Amerika gede-gede makan biji. Orang kijang kecil-kecil kayak saya makan biji. Biji apa ya? Kita biji padi, mereka biji kan? Bapak perhatikan, biji itu gede segede gini atau segede onet? Kecil nonet biji. Kecil nonet biji. Artinya apa? Allah nasadarkan kita, setinggi apapun kamu punya badan, sehebat apapun kamu punya kehormatan, kamu bergantung dengan makhlukku yang kecil biji. Preman, tukang ngamuk di Kijang nih, penjara 1 minggu, tak usah kasih nasi, minta ampun Pak. Tak payah disiksa, ikat aja tangan, masukin lokap, tak usah kasih nasi 1 minggu, lemah. Dia langsung minta tobat katanya. Betul lah? Kenapa? Tak bersentuh nasi. Nantilah Pak, jam 10 bubar kita ya. Kita cerita Maulid jam 9 nanti. Betul lah? Ini mukadimah dulu biar Bapak ngerti Maulid itu untuk apa? Untuk muji Allah, untuk mencintai Rasul. Supaya Bapak ngerti kebesaran Tuhan itu, kita amati dulu hal-hal yang sering dianugerah. Paham Pak ya? Allah sebutkan di situ apa? Biji-bijian. Betul? Karena manusia makan pokoknya biji. Kemudian apalagi? Allah sebutkan buah-buahan. Allah sebutkan anggur. Allah sebutkan kebun. Ujung-ujungnya Allah nyebutkan abban. Bapak ngertos tak? Abban apa? Wa fakihatan wa abba, lan buah-buahan dan abban. Apa abban? Tuh lihat Pak, yang sering kita maki karena dia membuat pandangan rumah kita menjadi tak nyaman. Apa itu? Rumput. Abban itu apa? Rumput. Allah sebut rumput itu dalam jajaran anugerahnya. Biji padi disebut nomor 1. Paling ujung Allah sebut rumput. Pasti kita bingung, kenapa Tuhan bilang rumput? Padahal bagi kita rumput itu masalah. Sehingga karena geramnya kita nengok rumput, beli rondap. Tahu rondap? Rondap itu membuat rumput mati sekian bulan tak tumbuh lagi. Ini sebenarnya kekejaman sebenarnya. Betul lah, kekejaman. Itu yang rondap itu dengan penuh nafsu dia. Betul lah. Padahal Allah sebut rumput itu bagian dari anugerahku yang sejajar dengan bijian dan buah-buahan serta sayur. Pertanyaan saya, swalayan yang arah ke apa namanya, lepas Masjid Raya itu apa namanya? Swalayan apa? Apa Pak? Amar Jazz, Super Jazz. Coba Bapak pagi gitu sama istri Bapak, tapi ibunya harus masih punya bayi kecil ya. Cari makanan di situ yang orang miskin, angkat tangan. Apa yang termahal di Super Jazz? Ayo jawab. Susu. Orang kalau subsidi dicabut, betul lah. Yang paling menjerit nih orang miskin, punya bayi kecil, punya pekerjaan dengan penghasilan tak seberapa, anaknya harus dikasih susu. Susu itu minuman makanan paling mahal di swalayan. Betul tak? Coba Bapak pernah belanja susu enggak? Kalau kita bandingkan antara 5 kilo beras dengan susu segede nonet gini, itu bisa 2 kampet beras, 1 kotak susu. Betul tidak? Betul tidak? Bapak betulkan dulu biar Bapak nyambung bahwa ajaib Quran itu memang. Betul kan?
Pertanyaan saya, susu itu dari mana? Dari sapi. Pertanyaan berikutnya, yang dimakan sapi itu epo-epo, otak-otak, rumput. Yang dimakan sapi itu rumput. Konon punya cerita PMK, penyakit mata dan kuku, itu efek penelitian nih. Karena sapi tak memakan lagi makanan natural. Makanan natural sapi itu rumput. Sapi dikasihnya makanan instan kayak mie kita. Akhirnya tergoda penyakit kan, matanya tergoda penyakit kan, kukunya. Betul lah. Coba kalau masih alami makanan, seperti Quran ucapkan bahwa makanan itu spesial untuk binatang. Paham Pak? Maka jangan pernah sepelekan apapun yang Tuhan ciptakan. Ternyata susu itu adalah dari rumput. Ajib lagi, Allah sebut di dalam Al-Quran bahwa susu di dalam perut sapi tak Allah letak istimewa. Allah letak dia di bawah darah, di atas kotorannya. Mimbaini farsi wadamil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Susu itu kuletak kata Allah antara darah dan kotorannya. Keluar murni Pak susu, tak bau kotoran, tak bau darah. Maka jangan sepelekan Allah. Allah boleh mengeluarkan kebaikan dari tempat yang najis sekali. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu. Jangan memandang orang karena hari ini sedang bejat. Jangan memandang orang karena hari ini sedang tersilap, lalu kita menjas sampai mati dia akan seperti itu. Jangan. Bapak bukan Tuhan. Boleh jadi kemudian Allah merubah nasib hidupnya dari buruk menjadi baik. Paham Pak ya? Ternyata susu pun diletak Allah antara darah dan kotoran. Darah najis, najis. Kotoran najis, najis. Apa susu jadi najis? Tidak. Paham Pak? Susu tidak jadi Nah, kita nih malam ini nak memperingati seorang manusia mulia yang ketika ditawarin oleh malaikat Jibril, kamu nak ngambil ini atau nak ngambil ini? Ternyata beliau ngambil susu. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sebentar lagi. Kasih mukadimah dulu, ya. Nah, berarti kita semua dah mengerti Tuhan itu memang luar biasa. Maka pujilah Allah setiap saat. Pujilah Allah setiap saat, nak siang, nak malam, nak sedang kita senang ataupun sedang kita susah. Karena tidak ada momen di mana Tuhan tidak terpuji. Setiap saat Allah Maha terpuji. Berikutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam untuk kekasih Allah Nabiullah wa Rasuluh Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Solawatnya mohon maaf, kita baca dulu ya, biar Bapak ngerti solawat itu gimana. Yuk kita baca solawat dalam sholat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sampai situ dulu. Ya Allah sholli. Sholli ini namanya fi'il. Fi'ilnya fi'il doa. Maknanya mohon. Ya Allah mohon rahmati, sayangi ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, pemimpin kami Muhammad. Ya Allah sayangi pemimpin kami Muhammad. Pertanyaannya, emang Allah tak sayang dengan Nabi Muhammad? Halo? Sayang. Kok Bapak masih mendoain supaya disayang lagi? Ayo. Pernah Bapak mikir gak arti salawat? Ya Allah sayangi pemimpin kami Muhammad. Pertanyaannya, kalau Bapak minta sayang, ada paling tidak sedikit kemungkinan Tuhan murka dengan dia. Maka penting untuk didoakan agar Allah tak murka, tapi terus sayang. Ada tak pikiran begitu? Paham Pak? Nabi Muhammad itu mohon maaf Pak, sebelum Bapak nengok surga, Nabi Muhammad sudah menjadi manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Artinya apa? Manusia pertama yang merasakan ridho Allah itu beliau.
Maka di kitab Muhtarul Hadis, nah ini kalau Pak Rubai paham, di nomor 1 hadis pertama yang dimuat oleh Pak itu bahwa aku nih, kata Nabi Muhammad, adalah manusia pertama yang mengetuk pintu surga. Sehingga penjaga surga itu nanya, man anta? Siapa kamu? Berani ketuk-ketuk pintu Muhammad? Oh Muhammad. Kata penjaga surga, bika umirtu alla abtaha li ahadin qabla. Karena engkaulah aku diperintah untuk tak membuka ini pintu sebelum kamu masuk. Apa maknanya? Rahmat Allah dah dipastikan, kasih sayang Allah dah dipastikan, surga dah dipastikan. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Tapi Bapak masih terus saja dalam sholat ngedoain Nabi Muhammad. Ya Allah sayangi Nabi Muhammad. Ayo, apa maknanya? Ternyata kata para ulama, sholawat itu maknanya lain kayak doa bapak ke anak, lain kayak doa istri ke suami. Suami nak melaut, bu pergi ya, ya bang, mudah-mudahan abang selamat. Maknanya apa? Kemungkinan celaka dan selamat itu 50-50. 50% mungkin selamat, 50% mungkin celaka. Anak bapak nak pergi sekolah ke Bandung, Pak doain ya, mudah-mudahan adek dapat ilmu jadi manusia. Ya nak, ayah doain, mudah-mudahan sebelum ayah pergi adek dah jadi orang. Artinya apa? Kemungkinan jadi dan tidak jadi orang itu 50-50. Betul gak? Pertanyaan saya, 50-50 kah Nabi Muhammad dapat rahmat Allah? Tidak, pasti 100%. Tapi ngapa Bapak masih minta disayangi Allah? Nah maka para ulama mendefinisikan sholawat sebagai ad-du'a al-makrun bit-taqdim, memohon yang disertai pengagungan. Artinya bapak saya, ibu mau mengagungkan Nabi Muhammad karena beliau banyak jasanya dengan kita. Cuma rasa cinta kita kepada beliau, ucapan terima kasih yang seperti apa yang pantas untuk diucapkan kepada beliau, tak ada yang bisa mewakili selain sholat. Paham Pak? Gambaran kecil gini lah. Saya udah bawa pancing di sini, udah bawa ransel, udah bawa tas ikan, betul gak? Nyalain Honda, jalan ke Kijang, ketemu Pak Haji Jurbahari, mancing Ros. Apa jawaban saya? Iya bang. Pertanyaan saya, Pak Haji ngerti tak saya bahwa saya nak mancing? Ngerti toh? Wong udah bawa pancing, betul gak? Udah bawa tas ikan, tapi ngapa dia masih nanya mancing Ros? Apa artinya? Dia simpati dengan saya, tapi mengungkapkan simpatinya itu dengan cara apa? Tak mungkin dia, Ros saya simpati dengan awak, kan tak begitu. Dia berbahasa basi. Iya bang. Paham Pak? Nah itu sama, bapak dah bawa pakai handuk. Dulu kan WC itu bukan dalam rumah kan, WC itu kan keluar, bawa handuk, bawa sabun gini kan. Tetangga nanya, mandi bang, mandi mas. Apa jawaban mas waktu itu? Iya bu. Tak ada kita ngomong, dah tahu nanya, tak ada kan? Apa maknanya? Orang tuh senang dengan bapak, cuman tak mungkin dengan nengok doang. Betul lah, harus ada yang dilapaskan. Maka berbahasa basilah dengan mandi bang. Nah sholawat itu diajarkan oleh Allah. Kamu cinta kekasih, maka ungkapkan cintamu itu dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Maka doa yang tak akan ditolak Allah itu diantaranya adalah sholawat. Siapapun yang ucap sholawat, bajingan sekalipun, ya ini kasar ngomong nih, bajingan sekalipun bersolawat Allah terima sholawat. Paham Pak? Bajingan tuh mohon maaf Pak, Rasul yang paling sayang dengan dia. Rasul sampai dalam hadis, Bapak lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir ya, di bab syafaati di ahlil kabairi min ummati. Ada pertolonganku yang ku spesialkan hanya akan kuberikan kepada para pelaku dosa besar dari umat.
para pelaku dosa besar dari umat. Ada syafaat yang Rasul siapkan untuk ini. Sampai dalam hadis dilukiskan bahwa manusia yang terakhir diberi syafaat oleh Rasul itu Pak, dah nyatu dia punya badan dengan kerak api neraka. Rasul itu dah digini kan, sudah hitam Pak, dah pakai pengerok. Itu manusia terakhir yang diangkat dengan syafaatnya Rasul. Alul kabair namanya. Paham Pak? Kita malahin Pak dengan ahli kabair, bajingan, bajing loncat, betul kan? Apa lagi? Pemerkosa, apa lagi? Koruptor, apa lagi? Koruptor bajingan kan? Bajingan. Cuman kalau koruptor agak manis lah sih, koruptor. Ya bajingan juga lah, betul lah. Perampok bajingan juga, betul. Nah, kita memandangnya itu satu aja. Oh celaka orang, betul lah. Bahkan sumpah serapa. Apalagi sebelum masuk lokap kita pernah dizolimi. Oh, itu dosa dariku kata kita kan. Bangga kita, muji Allah tak bersolawat kepada Rasul. Ulama sepakat tak sah dia punya paham Pak? Apakah Bapak jangan bosan kalau Ustadz penceramah setelah muji Allah bersolawat kepada Rasul. Karena solawat kita ini tak ngerti yang mana satu yang kita ucapkan yang akan menjadi penyebab Rasul ridho dengan kita. Insya Allah Pak, kalau kita sering bersolawat, bertemu kita dengan Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, saya kata Rasulullah nanti akan mempersilahkan kalian masuk ke telaga Kausar saya, dan saya akan berjaga di depan pintu telaga itu seperti berjaganya pemilik kambing di depan pintu kandangnya dia, agar tak ada masuk kambing orang ke dalam kandang. Jadi Rasul berjaga begini. Yang beliau kenali sebagai umatnya dipersilakan, ayo masuk, ayo minum. Tapi yang tidak dikenali, mohon maaf, ku halau dia kata Rasul. Bapak pengen tak dikenali Rasul nanti? Pengen tak? Pengen tak? Pas sahabat nanya, "Atarifuna ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenalkah Rasul dengan kami nanti?" Oh jelas, kata Rasul, aku akan mengenal kalian. Dari mana ya Rasulullah? Engkau mengenal kami. Aku mengenal kalian dari wajah, tangan dan kaki kalian. Di wajah kalian ada cahaya, di tangan kalian ada cahaya, di kaki kalian ada cahaya. Dari situ aku mengenal kamu. Cuman mohon maaf Pak, cahaya itu diproduksinya bukan di akhirat. Cahaya itu harus kita produksi sekarang sebelum malaikat Israel mencabut nyawa. Gimana caranya? Perbanyak wudu. Maknanya perbanyak sholat. Semakin kita banyak wudu, semakin berkilau kita punya cahaya di wajah, tangan dan kaki. Semakin sempurna kita buat wudu, semakin berkualitas cahaya wajah, tangan dan kaki. Di hadis sahih disebutkan cahaya wajah namanya qurratun, cahaya kaki dan tangan namanya tahjilun. Jadi ada qurrah di wajah, ada tahjil di tangan dan di kaki. Makanya kalau Bapak sholat 5 waktu, paling tidak kita sedang membangun daya listrik wajah kita 5 kali dalam sehari semalam. Kalau sekarang Bapak lihat, ini kan pakai listrik, betul lah? Listrik bayar Pak, bayar. Daya itu macam-macam, ada 4,5, ada 900, 1300, 2,5 dan seterusnya kan. Nah daya listrik untuk nyalain cahaya di wajah, tangan dan kaki kita tuh bangunnya sekarang. Perbanyak Bu, sempurnakan Bu wudu. Bahasa hadis, sempurnain wudu itu isbagul wudu. Coba tolong jawab. Saya ada punya songkok, saya buka ya. Bapak tunjuk mana wajah yang harus dibasuh dalam wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai sekalian orang beriman, bila kamu nak tegakkan sholat, basuh dulu wajah.
pertanyaan saya, wajah itu mana? Ayo. Ulama menyebut wajah itu min manabiti sya'rir ra'si ila dzaqan. Wajah itu tulan memanjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah dimulai dari tempat jadinya rambut yang masih normal nih kayak saya kan belum botak sangat. Ya, normal kan? Tarik ke bawah sampai dagu. Kalau sudah botak jangan dari sini lah, tetap aja kira-kira dari sini. Jangan pula wajahnya dari belakang kan? Paham Pak? Dari tempat tumbuhnya rambut memanjang sampai dagu. Ini tulan manjang, ardhan lebar. Dari pentil telinga sampai pentil telinga yang sana. Maka kalau Bapak nak buat gambaran wajah itu begini. Nah inilah wajah. Maka kalau wudhu kayak gini, itu bukan wudhu namanya, itu cuci. Wudhu itu harus dari sini. Maka kata para ulama sunnah melebihkan batas wajah. Sampai sini lebihkan, sampai sini lebihkan, supaya cahaya di akhirat melebar. Supaya cahaya di akhirat melebar. Tangan pun sama, dari ujung jari bersama sikut. Sunnah ditambah sampai pergelang. Tapi jangan sampai ketiak lah, sampai pergelang, biar melebar. Kaki pun sama, dari telapak kaki bersama mata kaki, lebihkan sampai setengah betis, biar cahaya sampai Rasul jelas nengoknya kan. Betul. Yang ngeri ini Pak, mohon maaf, kalau ketemu wudhu seminggu sekali nak Jumatan baru ketemu wudhu. Tapi masih mending ketimbang setahun sekali. Nah Idul Fitri baru ketemu, masih mending. Ada lagi yang ngeri banget, dah tak bisa bergerak baru diwudu. Kapan tuh? Ya sudah di atas keranda diwuduin sama Pak Modin. Alhamdulillah masih ada yang ngewu. Paling tidak nanti nampak macam ada cahaya sedikit aja di sini kan. Mungkin karena wudhunya seumur hidup sekali. Tapi Bapak Ibu insya Allah, orang bagus salam nih, insya Allah wudhu sudah menjadi kebiasaan kita hari. Dah berikutnya saya janji ya jam 9 baru masuk materi. 5 menit mukadimah saja. Berikutnya ada yang istimewa. Kenapa sholawat itu pakai Allahumma padahal memuliakan Rasul? Ada seorang habaib keturunan Rasul memberikan penjelasan kepada kita. Beliau adalah ulama di daerah Yaman. Beliau menyampaikan bahwa rahasianya kenapa Allahumma dijadikan sebagai ikon sholawat. Karena Rasulullah baru 6 abad hidup setelah zaman Nabi Isa. Nabi Isa kan kurang lebih 6 abad sebelum Rasul kan, 500 tahunan sebelum Rasulullah Nabi Isa itu. Dan ada tragedi manusia di mana Nabi Isa dituhankan manusia. Kenapa sampai dituhankan? Karena saking solehnya Pak Nabi Isa itu. Betul, saking soleh maka beliau kan tak beristri. Betul kan? Siang malam beribadah, sayangnya kepada umat luar biasa. Akhirnya karena kesolehan yang luar biasa itu, orang lupa bahwa beliau itu dicipta Allah, bukan anak tuh. Nah karena dekat dengan tragedi itu, maka sholawat pakai Allahumma. Ya Allah. Oh berarti yang diminta siapa? Allah. Limpahkan rahmat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu semulia apapun, tetap dalam sholawat itu menjadi objek yang menerima kasih sayang Allah. Maka mukmin yang bersolawat pasti tidak akan menuhankan Nabi Muhammad. Mengapa? Bertentang dengan sholawat. Betul tidak? Ya Allah, oh berarti Tuhannya kita dan Tuhannya Nabi Muhammad. Limpahkan olehmu rahmatmu kepada pemimpin kami Muhammad. Nabi Muhammad itu penerima kasih sayang. Padahal Allah dah ucapkan dalam firman,
wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Paham Pak? Maka kalau kita sering berselawat, insya Allah selamat kita dari kemusyrikan seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Yuk selawat dulu lah sebelum masuk materi. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut atau salam aja nih, jam 9. Hah? Kalau saya nak salam senang aja Pak, wong rumah saya jauh kok, Pinang. Kalau Bapak nak lanjut, saya dengan senang hati nak lanjut. Ayo gimana? Salam lanjut. Alhamdulillah, salam lanjut. Bu, salam lanjut. Salam. Jangan pernah lawan mama Pak. Oh, celaka kita. Salam Bu. Salam kata dia. Memang salam. Sejujurnya kata dia, capek bangsa dari pagi saya kerja, malam duduk juga dengan ceramah. Bu izin lah ya 20 menit saya cerita ya. Boleh? Ibu kan ngambil tengah-tengah, bapak-bapak lanjut sampai jam 10, ibu bilang salam. Tengah-tengahnya ceramah setengahnya. Insya Allah lanjut. Oke, saya masuk ke materi. Judul cerita kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Betul? Memperingati Maulid. Memperingati itu ngingat-ngingat. Bahasa firman, uzkur ya bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah pernah berfirman kepada Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi di Madinah, wahai Yahudi, wahai keturunan Yakub, kamu harus ingat-ingat yo bahwa kami dah melimpahkan nikmat yang berlimpah-limpah kepada kalian. Ulama memberi penafsiran berdasarkan ayat berikutnya. Ternyata nikmat yang dimaksud adalah diselamatkannya Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, diselamatkannya Bani Israel dari ancaman-ancaman di masalah. Yang diingatkan untuk ingat Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi. Padahal dari Nabi ke Nabi Musa itu udah ribuan tahun. Apa maknanya? Mengingat nikmat tuh tak harus orang yang ngalamin nikmat itu langsung, tapi orang yang masih merasakan buah dari nikmat pun punya kewajiban ingat nih nikmat. Pertanyaan saya, kelahiran Nabi Muhammad itu nikmat bukan? Oh nikmat Pak, tak mungkin diutus kalau tak dilahirkan. Betul tak? Dia lahirkan baru diutus 40 tahun kemudian. Maka ada cerita dari sahabat namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini pamannya Rasul. Dia ini masih adik-beradik dengan Abu Lahab. Al-Abbas adik-beradik dengan ayah Nabi Abdullah. Setelah Abu Lahab mati, tahu kan Abu Lahab? Yang tabbat yada Abi Lahab wa tab. Terkutuk kamu wahai Abu Lahab. Abu Lahab ini akan dikutuk orang sampai hari kiamat. Selama orang baca Quran, maka selama itu pula dia mengutuk Abu Lahab. Ngeri kan? Berarti dosanya begitu besar sampai Tuhan izinkan seluruh manusia mengutuk dia. Kan tabat itu kutukan, Pak. Tabat itu kutukan, bahasa orang Kijang, celaka, Pak. Wah, gitu. Celaka kau. Orang Inggris bilang fuck you man. Itu orang Arab bilang taban lah, celaka kau. Gitu. Kasar tuh Pak, tabat tiada. Cuman kita karena tak ngerti Islam aja kan.
Tak ngerti ya, kalau tak ngerti itu antara ayat adab dan ayat surga itu biasa. Allah, kan gitu. Padahal ceritanya siksa. Kenapa? Karena suaranya mendayu-dayu. Padahal kalau orang ngerti Quran, di mana harus Allahu Akbar diucap, di mana harus istighfar, di mana harus ada isti'adzah, beda bro. Ceritanya matilah belum. Nah, Al-Abbas bermimpi. Ini di kitab Bukhari ada, ya. Kitab Bukhari ini kitab paling sahih setelah Al-Quran, itu kitab Bukhari. Meskipun sekarang banyak orang mengkritisi sanad di Bukhari, tak apalah, tak usah hirau. Itulah. Jadi Al-Abbas itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Tak abang, tak adik, saya kurang ngerti ya. Bermimpi, ada komunikasi. Bro, apa yang terjadi dengan awak? Waduh, kacau. Aku di jahanam, kata si Abu Lahab. Apa pasal? Ya awak tahu sendiri lah. Aku yang nantang wah. Cuman ada anugerah Allah yang kurasa kan. Apa? Setiap hari Senin aku diberikan keleluasaan sikit aja. Boleh ngisap rasa dingin segede ini, segede ujung jempol, kayak bayi. Setiap hari. Itu karena aku waktu hidup dulu Muhammad lahir, Suwaibah al-Aslamiyah, budak belianku yang perempuan tuh datang kepada aku ngasih kabar bahwa Aminah dah lahirin anak laki-laki. Oh, girangnya aku. Kenapa? Yang lahir itu adalah anak saudara laki-laki dia. Anaknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah dengan Abu Lahab adik beradik. Paham Pak? Girang lah. Akhirnya saya ngomong dengan Suwaibah. Dah, awak merdeka, urus Muhammad, urus Aminah. Tak usah lagi kerja dengan aku. Asbab itu aku dimuliakan Allah. Hari Senin, setiap Senin di neraka aku diberi keringanan itu Abu Lahab. Sampai mati kafir. Betul lah? Sampai mati kafir. Bapak, saya, ibu menyebut Nabi Muhammad hari ini bukan atas dasar kebencian, tapi dasarnya rasa cinta. Kalau kita bangga dengan kelahirannya, apa toh yang akan Allah berikan dengan kita nanti? Karena kita balik, insya Allah bawa iman. Amin. Paham Pak? Meskipun mohon maaf, ini hadis, ini asar namanya. Asar itu perkataan sahabat, dikritisi oleh sebagian saudara seiman kita. Oh itu tak boleh bro, katanya dijadikan dalil boleh maulud. Kalau awak buat maulud peringatan gara-gara asar itu berarti awak ikut sunnah Abu Lahab, gitu kan? Ya udahlah kalau begitu, kita jadikan dalil bolehnya maulud. Saudara kita menjadikan itu tidak sebagai dasar. Tapi saya pesankan dengan jamaah Bagus Salam, kalau ada saudara seiman kita sudah syahadat bahwa Tuhannya Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tak suka dengan maulid yang kita buat, Bapak jangan caci, jangan maki. Kalau boleh jangan lawan. Karena berlawan tak akan menyelesaikan masalah. Yang ada kelahi. Doakan saja, ya Allah, kalau yang salah dia ampuni, kalau yang salah kami tolong ampuni kami. Kita buat peringatan maulid ini punya dasar, punya dalil. Paham Pak? Yang nentang kita bukan orang kafir. Yang nentang kita adalah orang yang sudah juga beriman kepada Allah dan sudah menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mohon, ini amanah nih Pak dari penceramah, agar kita jangan saling benci membenci antara orang yang suka maulud dengan orang yang benci maulud. Kita lah yang ngalah, kita yang waras yang ngalah. Paham Pak? Jangan malah bertentang, itu tak ada selesainya Pak, tak ada selesainya. Kita pun bukan orang pertama kok yang memperingati maulid. Konon cerita maulid itu sudah diselenggarakan umat Islam 4 abad setelah Rasulullah wafat. Artinya tahun 400-an. Maka ulama ada yang membuat karya tentang maulid ini. Paham Pak? Oke. Kemudian yang kedua yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama yang menyatakan maulid ini bagus kita buat adalah firman Allah di surah, di dalam Al-Quran. Di surah apa ya? Yunus ya? Yunus ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka berbahagialah kalian semua wahai manusia, karena kalian sudah mendapatkan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Ulama menyatakan kasih sayang Allah itu diantaranya adalah irsalu Muhammadin, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di surah An-Nisa disampaikan oleh Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitan illa qalila. Andai tidak ada karunia Allah Quran dan tidak ada kasih sayang Allah diutusnya Nabi Muhammad, lattaba'tumus syaitan, kamu sudah menjadi pengikut setan semuanya, illa qalilan, kecuali orang yang beberapa saja. Paham Pak? Allah sebut kalau tak Nabi Muhammad diutus, kita nih semua penyembah setan. Allah yang menyembah, bukan saya. Betul lah. Maka diutusnya Nabi Muhammad itu adalah anugerah tertinggi untuk kita. Dan diutusnya beliau itu otomatis harus mengalami kelahiran. Kalau orang yang kafir sekafir Abu Lahab saja mendapat apresiasi Allah, betul? Apatah lagi kita yang sudah beriman. Cuman itu tadi, betul lah. Cuman itu tadi, orang tuh ya tak percaya sebagiannya. Padahal mohon maaf, mimpi itu kan tadi mimpi kan, bermimpi ketemu Abu Lahab. Mimpi itu mohon maaf, dalam Islam punya tempat spesial loh. Maka ada takwil mimpi. Ada Nabi Yusuf yang oleh Allah disebutkan di antara mukjizatnya takwil mimpinya yaitu terus, betul lah. Nah mimpi itu Pak adalah nubuwah, ya, bagian dari tradisi kenabian yang masih disisakan oleh Allah sampai hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita meminta petunjuk Allah melalui istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika dan seterusnya, biasanya kata para ulama ada isyaratnya itu melalui mimpi. Oleh karenanya bangunan hati-hati bercerita dengan mimpi. Jangan cerita mimpi di kedai kopi Hawaii. Jangan cerita mimpi di kedai kopi. Nanti Pak ada orang sirik dengan Bapak, nakwil sembarang dia, tersugesti nanti Bapak. Aku katanya mimpi oh hancur usaha. Wah terus Pak, balik ngopi itu jantungan kita. Paham dah? Maka bertanyalah dengan orang yang menurut Bapak dekat dengan Allah. Paham ya? Mimpi apa? Ada catatan dalam itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah kita pun ingin dengan memperingati ini, paling tidak kita mengerti nilai yang sangat besar dari kelahiran Nabi Muhammad, dari diutusnya Nabi. Yang pertama yang saya sampaikan ini untuk mama saja dulu, karena ibu-ibu yang minta 30 menit. Untuk ibu yang ada di belakang, saya sampaikan bahwa ibu adalah kelompok manusia yang harus memiliki respek besar ketimbang kami laki-laki kepada Nabi Muhammad. Mengapa? Karena beliaulah beserta ajarannya yang mengangkat harkat martabat ibu sebagai manusia ke tempat yang semestinya. Mohon maaf, kita cerita sejarah, ya. Kita cerita sejarah. Perempuan tuh, mohon maaf, bukan hanya di zaman modern dieksploitasi oleh manusia. Di zaman dahulu kala, betul? Perempuan itu menjadi barang eksploitasi kaum laki. Sehingga dalam Quran ada dikisahkan dialog Allah di akhirat nanti dengan orang-orang yang memiliki budaya buruk itu. Apa budaya buruknya? Orang Arab jahiliyah paling tak senang kalau punya perempuan melahirin anak perempuan. Sayyidina Umar pernah ngalamin ini. Maka setiap kali beliau ingat itu nangis. Masih terbayang katanya bagaimana bayi yang merah yang masih ada dalam dekapan emaknya diambil lalu dibenamkan dalam pasir. Mati hidup. Kenapa? Mereka tak senang punya anggota klan perempuan. Kenapa? Karena mereka senangnya perang, senangnya kelahi.
Perang itu baru menang kalau laki-laki yang terdepan. Betul. Maka mereka malu kalau istrinya ngelahirin perang. Di Quran disebut akan ada dialog Tuhan dengan pelaku-pelaku itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ulang. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Akan ada masa di mana nanti bayi yang hidup itu dikubur hidup-hidup, akan ditanya oleh Allah, dosa apa yang kamu perbuat sehingga bapakmu tega membunuh kamu? Paham Pak? Islam datang bukan hanya diangkat dari derajat kemanusiaan, perempuan dalam Islam disejajarkan dengan laki-laki. Mohon maaf, disejajarkan dengan laki. Orang laki-laki yang beriman dan beramal soleh masuk surga? Masuk surga. Orang perempuan beriman dan beramal soleh masuk surga? Masuk surga. Sejajar arti. Allah tak ada diskriminatif. Karena kamu perempuan, maka sholatmu ku kasih setengah pahala laki-laki. Ada gitu. Nah, full mereka pahalanya sebagaimana full kita punya pahala. Paham Bu? Berikutnya, dulu perempuan itu diwariskan. Kalau saya punya istri, saya meninggal, itu istri saya diwariskan ke anak laki-laki saya. Apa aja? Berarti kan emaknya. Betul tak? Setelah Islam datang bukan begitu. Justru perempuan menjadi penerima waris. Betul tak? Perempuan menjadi penerima waris. Perempuan itu siapa dalam keluarga kita? Ibu, nenek, betul? Terus istri, terus anak perempuan, terus cucu perempuan. Ayo jawab oleh ibu ya. Bu, kalau meninggal dulu suami ibu punya anak satu laki-laki, satu perempuan, berarti dua kan? Berapa bagian waris ibu dari suami ibu ini? Ayo jawab. Dulu diwariskan, sekarang mendapat saham waris. Berapa benda? Ibu punya semuanya suami nih. Ternyata Allah takdir meninggal duluan. Betul lah? Dia punya anak satu laki satu perempuan dan punya istri satu ibu. Pertanyaan saya, berapa bagian ibu dari harta suami? Berapa benda? 1/8 harta. 1/8 harta suami. Kalau 800 miliar, betul? Kita kalau ngehayal tak usah nanggung. Kalau suami ibu punya 800 miliar, berarti 1/8-nya berapa? 100 miliar. Udah toh. Kalau ternyata sang suami ini tak punya anak dari siapapun, dari ibu tak punya, dari istri pertama tak punya, dari istri sebelumnya tak punya. Memang dia ya takdirnya gitulah, tak punya anak. Hanya meninggalkan penerima waris ini istrinya seorang. Ibu berapa dapat? Ayo. Ibu berapa dapat dari harta suami yang 800 M? 1/4 bunda, 1/4 daripada harta ibu. Ayo, 1/4 dari 800 juta berapa? Hitunglah. Banyak guru matematik, masa saya juga harus ngitung. Oke ya. Nah itu ibu sebagai istri, perempuan sebagai istri. Oke, sekarang perempuan sebagai ibu. Kalau anak mati meninggalkan harta dan ibunya masih hidup, si anak yang mati tak punya anak, berapa bagian ibunya? Ayo. Berapa bagian ibunya? Di Quran ada ini. 1/4 aja ya. 1/4 ya. Allah. Wah, ini harus ngaji waris. Ya, bahaya enggak? Kalau diam begini semua bahaya. 1/3, Pak. Ibu kita kalau kita meninggal dan beliau masih hidup, kemungkinannya 2, 1/3 atau 1/6. Kalau kita punya anak 1/6 dia. Kalau kita tak punya anak 1/3. Ibu, dulu ibu tuh ditelantarkan. Oke, sekarang anak perempuan kita. Kalau kita sebagai bapak meninggal dan meninggalkan anak perempuan satunya, tak ada yang lain, berapa anak perempuan kita mendapat harta dari 800 miliar tadi?
Ayo berapa? 1/2 harta kita jatuh ke anak perempuan kita yang sembuh. 50% Pak. Dulu diwariskan, dulu dibunuh. Di Islam diangkat lalu diberikan hak. Kalau anak perempuan kita lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, 2/3 harta bapaknya, 2/3 harta ibunya jatuh ke anak perempuan yang 3 orang. 2/3 itu 75 Pak. Coba, ada yang memperjuangkan hak perempuan sehebat itu selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf Pak, ini sering saya waktu masih penghulu saya bacakan hadis Rasul ini. Kenapa? Rasul nge-warning sebelum kita menikah, itu warning dari beliau. Ittaqullaha fin nisa. Kamu harus takut oleh siksa Allah gara-gara istrimu. Mengapa kata Rasul? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu ngambil istri dari walinya itu bukan sembarang, melainkan disertai amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan halal farji mereka untuk kamu nikmati bukan karena hantaran, bukan karena uang, melainkan karena kalimah Allah. Apa kalimah Allah? Ini yang Pak Haji Jul biasa bimbing, apa itu? Angkah buka wazawaz tuka. Nah itu kalimah Allah. Kunikahkan awak dan ku kawinkan. Tak tergantikan kata itu Pak. Tak boleh Bapak ganti. Kuhibahkan anakku kepadamu, kuhadiahkan anakku kepadamu. Sah tak nikah kalau begitu? Paham Pak? Artinya Bunda, kehormatan Bunda tidak bisa dibeli dengan materi. Yang mengimbangi kehormatan perempuan hanya satu, kalimah Allah. Ayo jawab. Nikah pakai angkah tuka wazawaz tuka. Si suaminya bilang qabiltu nikahaha wa tajwidaha. Mas kawinnya 100.000 rupiah, ngutang lagi. Ayo, kebayangkan? Nah, kasus kedua, bapak kaya, harta di mana-mana, bawa duit 500 juta, pergi Jakarta, bilang dengan orang hotel, tolong carikan wanita tercantik di sini. Ini untukmu, fee-nya 50 juta. Ini bayarkan ke dia 300 juta. Dibayarkanlah 300 juta. Datang wanita cantik. Dia belum punya suami, dia masih perawan. Pertanyaan saya, 300 juta bisa tak menghalalkan kehormatan anakku? Bisa tidak? Tidak Pak, karena dia bukan barang. Kalau apa aja boleh 300 juta. Tanpa kalimah Allah sekali. Tapi manusia, meskipun dia kelas teri, cacah, miskin, kehormatannya tak bisa dibeli dengan materi. Yang membandingnya hanya satu, kalimah Allah. Paham Pak? Siapa yang punya peran macam itu? Muhammad Rasulullah. Maka wajar kalau orang-orang Talis, Yahudi lagi, Michael Hart, naruh Rasul sebagai manusia paling berpengaruh dalam peradaban manusia di urutan nomor 1. Dia tak senang dengan Islam, tapi dia memiliki objektivitas dalam penelitian. Ternyata Muhammad tak terkalahkan. Paham Pak? Nah ini paling tidak peringatan Maulid Nabi ini, cinta kita kepada beliau karena beliau mengangkat harkat martabat manusia. Terakhir, karena ceritanya 9:30 kan? Terakhir, Bapak pernah dengar dah Ustadz ceramah haram duduk di atas kubur, haram kencing di atas kubur? Pernah dengar dah? Pernah kan? Ternyata itu bukan dongeng Pak, memang ada hadisnya. Haram duduk di atas kubur. Maka nanti kalau ada yang meninggal, Bapak antar ke Batu 25, hati-hati nginjak kubur tuh. Betul lah, hati-hati nginjak kubur. Jangan sembarang duduk. Tengok kuburan bukan, jangan main injak aja. Apalagi kebelet kita pipis saja di atas kubur. Haram duduk di atas kubur, haram pipis di atas kubur, haram. Pertanyaan, kenapa haram? Kenapa haram? Jawabannya adalah
hikmah diharamkan itu ada. Karena di bawah tanah itu ada manusia. Di bawah tanah itu ada manusia. Coba Bapak bayangin, Kang Rubangi duduk sini. Di sini baring. Saya duduk di sini. Kira-kira Bapak mandang saya orang gila? Pasti orang gendam. Pak Ustadz ngedudukin betul kan? Di bawah tanah itu manusia, Pak. Meskipun dah jadi tulang, maka Rasul minta hormati manusia itu baik saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal. Maka jangan buang kotoran di situ. Awas, yang suka buang sampah sembarangan kan? Sampai lewat kerja pinang, lempar kuburan gitu. Ingat Pak, itu kuburan. Hatta kuburan orang kafir sekalipun, karena mereka itu juga manusia. Maka Rasul sampai, la tasubbu mautakum. Jangan kamu caci maki orang-orang yang telah mati di antara kamu. Jangan caci maki orang yang sudah meninggal. Karena itu para ulama menyebut di antara etika yang harus dimiliki oleh pelaku fardu kifayah yang memandikan, dia harus sanggup menjaga rahasia mayit. Harus sanggup menjaga rahasia mayit. Keburukannya. Kalau yang baiknya boleh. Wih, harumnya ibu boleh. Harumnya bapak itu boleh. Tapi jangan. Ya Allah, minta ampun katanya saya. Sudah aku kompak keluar mungkin 1 ember. Lainnya keluar lagi. Janganlah, itu aib Pak. Aib itu jangan. Paham ya? Tak usah cerita. Malu keluarganya. Sakit orangnya. Maka mandiin mayit itu Pak harus punya perasaan. Jangan kayak mandiin mobil. Gini gosoknya udah. Mau balikin begini tak boleh. Mereka berasa, cuman tak bisa bereak. Nah itu manusia. Oleh karenanya maka kemanusiaan adalah target dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak ngaku cinta Rasul, maka Bapak harus cinta manusia dan kemanusiaan. Sampai Rasul berani nolak malaikat yang nawarin jasa ke Rasul, padahal Rasul sedang disiksa. 3 tahun Rasul tak boleh ada hubungan ekonomi, hubungan sosial, hubungan politik dengan orang-orang yang ada di sekitar Makkah. Sampai Rasul dan keluarganya makan daun-daun yang tumbuh di gurun pasir Mina. Rasul waktu itu didatangi malaikat. Malaikat itu kata Jibril dan diizinkan Allah untuk ngabulin semua permintaan kamu, untuk nyiksa orang-orang yang dengak dengan kamu. Datang malaikat gunung. Ya Rasulullah, saya ini malaikat penjaga gunung. Dah diizinin oleh Allah untuk ngabulin seluruh permintaanmu tentang umatmu yang bengal. Kalau perlu, saya angkat bukit 2, kusimpan di atas kepala mereka biar mati semua mereka. Selesai, dakwahmu lancar nanti. Apa jawaban Rasul? Tanpa berbasa-basi, Rasul langsung jawab, lah, jangan lakukan malaikat. Lah, tak boleh kamu buat itu malaikat. Mengapa? Li'anni arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusriku bihi syai'an. Karena aku masih punya harapan besar, Allah dengan karunia-Nya akan mengeluarkan keturunan dari sulbi mereka, orang-orang yang mau menyembah Allah dengan tulus. Paham Pak? Ini yang hilang dari kita hari ini. Melihat orang kafir, melihat orang maksiat, melihat orang tersesat jalan, tak ada terbersit sekalipun rasa kemanusiaan kita, bagaimana nasib akhirat mereka. Sehingga mohon maaf, tak pernah kita terlontar. Ya Allah, Engkau maha memberi hidayah. Hidayahkan kepada mereka kebaikan dan kebenaran, sebagaimana Engkau telah hadiahkan dan hibah petunjukkan itu kepada kita. Kita memandang mereka dengan pandangan kebencian, toh tak ada pandangan kasih. Rasul tidak begitu. Paham Pak? Nah ini yang harus kita tanamkan sekarang. Tanamkan rasa kemanusiaan dalam hati kita semua. Semua manusia mau beriman kepada Allah,
mau belum beriman kepada Allah, selama mereka mau hidup rukun dengan kita, hargai kemanusiaan. Oleh karena itu kata Rasulullah, di hari kiamat nanti aku akan berhadapan dengan umatku yang menyakiti kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kayak orang-orang Chinese yang belum berislam, yang ada di sekitar kita. Mereka jualan, kita beli, betul lah. Kita ada kematian, dia datang, bahkan nyumbang, betul lah. Nah itu dhimmi namanya. Orang yang kita dan mereka nih hidup mau berdamping. Rasul kata, kalau kamu sakiti orang yang macam itu, nanti di hari akhir aku lawan. Paham Pak? Hati-hati. Maka dengan siapapun, apalagi yang sudah beriman, kita harus menghargai kemanusiaan. Paham Pak ya? Nah, 9:30 saya diminta doa lagi. Doa 2 menit pas 9:30. Mohon maaf ya. Jadi hikmahnya segitu aja lah. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah nanti Facebook ini saya share dengan Pak Rubai. Nanti Bapak boleh lihat ya. Saya setiap malam ada live Facebook ya, pengajian di Minang keliling. Kalau Bapak berkenan boleh lihat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya teriak-teriak nih Pak, bukan marah ya. Bukan. Kalau saya lemah nanti Bapak ngantuk. Betul lah? Bukan. Anggaplah tukang obat. Betul lah? Tukang obat lagi teriak-teriak. Anggap aja gitu. Tak ada marah, tak ada. Ya, tak ada. Saking semangat. Betul lah? Di bagus salam saya dihargai untuk duduk sendiri di atas kursi. Mari kita tengadah tangan, mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipersilahkan kita untuk minum telaga kausarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Modal kita tak banyak, cinta kita dengan beliau saja. Ya, meskipun akhlak kita jauh, kelaku ibadah kita juga jauh, tapi kita berharap kepada Allah, kami mencintai Rasul. Ya Allah, berikan kesamaan Rasulmu kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan yamillahi wa ibdal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma asli ummata Muhammadin, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduk wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.